Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Di awal tahun yang baru ini pasti punya semangat baru, amin. Amin. Mari kita mau datang, kita mau memuji, kita mau menyembah Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Kami mau memuji kebesaran-Mu Bapa. Betapa besar, betapa hebat, betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Glory, glory, haleluya.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau karena kasih setia Tuhan, karena perjanjian-Mu kekal atas setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali datang untuk menyembah, memuliakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur di minggu pertama di tahun yang baru ini, kami mau datang menghampiri-Mu Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur kami. Biarkan hari ini kami mempersembahkan penyembahan yang sulung yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah sungguh Engkau dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai akhir, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada dan melawat kami. Dari awal sampai akhir, kuasa-Mu dinyatakan. Lewat pujian, lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami merasakan kuasa kedahsyatan-Mu ada, melimpah atas kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang akan memimpin, memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat tahun baru 2021. Mari kita song-song 2021 dalam penyertaan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang, kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan. Yang
adalah harapan kami Bapa. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
yakin, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Haleluya. Sungguh kami percaya pengorbanan Kristus, darah Kristus itu menjadi dasar iman kami, bahwa kami aman di dalam Engkau. Amin. Kami kuat di dalam Engkau. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menolong di tahun yang lalu, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan menolong kami melewati hari-hari kami Haleluya. Terima di kasih. tahun yang baru ini, Tuhan. Dan kami percaya harapan kami ada di dalam Engkau. Kami tahu bahwa masa depan itu ada, karena Tuhan kami yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada bersama-sama, datang menghampirimu Tuhan, menyembah memuji Engkau, dan menikmati firman-Mu, bahkan menikmati persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biarkan ini menjadi satu kekuatan buat kami, menjadi meterai buat kami, bahwa kami tetap dalam kuasa perlindungan-Mu Tuhan, dan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh menyembah memuji Engkau. Kami boleh bersuka cita, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, sangat baik, bahkan terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari berikan kerinduan, kehausan buat kami. Biarkan kami memberikan hati kami, sehingga firman-Mu jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan biar firman-Mu akan menuntun langkah kami sepanjang tahun ini. Dan kami tahu firman-Mu kekuatan buat kami. Berkati dan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan akan melawat setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat seluruh jemaat Tuhan. Saya percaya semua kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020, dan saya ingin menyampaikan terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat Tuhan yang setia sepanjang tahun yang lalu, melayani Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama lewat suka dan duka, dan saya percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan mari kita mau terus bersemangat, bergairah. Saya percaya tahun 2021 semangat kita semakin menyala-nyala. Biar api Injil tetap menyala dalam hidup kita. Dan percaya Tuhan siapkan multiplikasi buat setiap kita. Tema kita hari ini adalah multiplikasi kasih karunia, atau kasih karunia yang semakin berlimpah. Mari kita akan membuka nats kita. Ini nats adalah nats tema kita, tema GKRI secara nasional. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Ini menjadi nats tema tahun ini bagi seluruh keluarga besar Gereja Kasih Karunia Indonesia. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, kita
pagi hari ini akan merenungkan nats ini dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang 1 sampai ayat yang terakhir. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema kita adalah multiplikasi kasih karunia atau kasih karunia yang semakin berlimpah. Saya percaya kalau hari ini kita ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ada itu karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Tapi semua itu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau membawa kita di tahun yang baru ini. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan itu semakin berlimpah dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya bagaimana agar kita mengalami kasih karunia yang semakin melimpah atau kita mengalami multiplikasi kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini dalam 2 Korintus pasal yang keempat, kita mulai coba meneliti dalam 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang keempat. Dimulai dengan ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, ayat pertama di sini mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus menyadari betul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul harta rohani dan dalam bejana tanah. Saudara, kita ini adalah bejana dari tanah liat. Sebenarnya kita tidak berharga, tapi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita yang tanah liat, kita dijadikan menjadi bejana yang mulia, yang berharga di tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu persis, memilih kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Dan dikatakan, Rasul Paulus katakan, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, yaitu harta rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kalau kita ingin mengalami kasih karunia yang melimpah, Rasul Paulus berkata, kita harus sadar bahwa semua yang kita alami, yang kita miliki itu karena kemurahan Allah. Kita harus sadar itu, karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa percaya itu bukan karena hebat kita. Di antara sekian banyak penduduk di dunia ini, kita dipilih itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kemurahan Tuhan buat hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, dan bukan hanya itu, Rasul Paulus lebih jauh lagi berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga berkata bahwa kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan menurut saya mau sampaikan ini. Tidak ada sesuatu yang paling indah kalau kita melayani Tuhan. Saya mau katakan, saudara, coba rasakan. Kalau saudara nggak melayani, itu belum mengalami sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau engkau sudah melayani Tuhan, sekecil apapun pelayanan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya yakin itu kemurahan Tuhan. Kita yang tidak berguna tadinya, kita orang berdosa. Tapi kalau Tuhan memberikan kepercayaan buat kita untuk melayani Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus menyadari siapa dirinya. Minta maaf, Paulus adalah orang yang begitu kejam. Dia ada penganiaya jemaat. Tapi Tuhan memilih Rasul Paulus secara langsung. Mengalami perjumpaan dengan Rasul Paulus secara langsung dan memilih Rasul Paulus dan menjadikan Paulus sebagai pelayanannya. Dan Paulus berkata, kalau saya bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, kita bisa melayani apapun pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Jika kita saat ini dapat melayani Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Walaupun setiap kita memang menerima karunia-karunia dari Tuhan, tetapi kita melayani itu karena kemurahan Tuhan. Ada yang diberikan karunia bisa main musik, ada yang punya karunia bisa multimedia, atau yang lain, siapapun kita. Tuhan ingin katakan buat kita, kalau kita ingin kasih kita berlimpah-limpah, mari yang pertama sadari bahwa semua yang kita lakukan, yang kita terima itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Rasul Paulus ini berkata apa?
Dikatakan dalam ayat ini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih besar bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali mengingat betapa pengorbanan Kristus buat hidup kita. Dan ini dasar buat kita bahwa kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima, yang kita miliki, yang kita kerjakan, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi murid Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan karena hebat kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melayani juga karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya, saudara yang belum, saya berharap tahun 2021, saudara jangan tinggal diam. Sekali lagi saya mengatakan, tidak ada sukacita yang paling indah ketika kita bisa mengabdikan diri kita bagi Tuhan. Memberikan hidup kita dari Tuhan bagi Tuhan. Dan saya yakin setiap kita semuanya diberikan talenta. Enggak ada yang enggak diberikan talenta. Walaupun mungkin 1, 2 atau 5, tapi semua kita diberikan talenta. Dan semua kita bisa lakukan. Dan mari kita berlomba-lomba supaya kita boleh menerima karunia Allah itu untuk apa? Melakukan satu pengabdian hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mulai setia dengan apa yang Tuhan percayakan, kemurahan Allah yang Tuhan percayakan, Tuhan akan tambahkan, multiplikasi. Tuhan tambahkan 1, 2. Saya berharap tahun ini adalah tahun saudara yang tadinya nggak bisa worship leader, sekarang jadi worship leader. Yang setuju katakan amin. Saya melihat Tirsa, Tuhan kasih karunia yang melimpah-limpah. Benar? Mungkin saya tidak mengecilkan Tirsa, tapi Tirsa dulu untuk jadi worship leader itu sungkan-sungkan, merasa aduh, tapi hari ini saya melihat luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan pengurapan yang lebih lagi, talenta yang lebih lagi untuk membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya kira semua kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita yakin bahwa kalau kita mau merespon kasih karunia Allah, mari kita mau melayani Tuhan. Rasul Paulus menyadari kemurahan Allah yang paling indah adalah ketika Rasul Paulus dari seorang yang tidak berguna, seorang penganiaya jemaat, tapi Tuhan pilih untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan melayani Tuhan tidak hanya di apa ini? Bukan di atas mimbar ya. Kalau di atas mimbar di sini. Di altarnya Tuhan sini. Bisa apapun juga, tapi sekali lagi, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, itu adalah anugerah Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Ini tahun bahwa Tuhan akan memultiplikasi kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang satu ditambah. Dan saya percaya, jangan berhenti untuk berkata Tuhan terima kasih untuk kepercayaan, untuk kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Hal yang kedua yang Rasul Paulus katakan apa? Kalau kita tahu bahwa kita sadar itu kemurahan Tuhan. Ayat 1 bagian B mengatakan karena itu kami tidak tawar hati. Hal yang kedua, kalau kita ingin kemurahan Allah, kasih karunia melimpah-limpah, jangan mudah putus asa, jangan mudah tawar hati. Rasul Paulus, kalau saudara baca pergumulan Rasul Paulus, tantangan yang Paulus hadapi tidak mudah. Kesulitan, tantangan yang hebat harus dihadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Paulus berkata begini, kalau kita bisa melayani Tuhan itu kemurahan Allah. Itu sebabnya kalau kita tahu ini kemurahan Allah, jangan mudah putus asa. Jangan tawar hati. Paulus katakan apa saudara? Tolong bacakan ayat yang ke-16. Salah satu jemaat bisa bacakan ayat ini, 16, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Rasul Paulus berkata, karena itu jangan tawar hati, mari kita bersyukur untuk kemurahan Allah. Walaupun mungkin dalam melayani Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan.
Dan Paulus menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah. Dikatakan secara manusia, dikatakan lahiriah, kami semakin merosot. Istri saya sering ngomong sama saya, ini papi semakin kurus aja. Saya bilang, tidak apa-apa, yang penting sehat. Saudara, apapun tantangan, kesulitan dalam kita melayani Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Saudara yang kasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati ini adalah hilang keberanian, tidak gembira, kehilangan sukacita ya, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, hatinya sudah dingin. Saya mau katakan hari ini di awal tahun 2021, mari coba cek hati kita, bagaimana api hati kita, apakah ada masih semangat atau hanya masalah kecil, kita mulai dingin, kita mulai tawar hati, kita mulai putus asa. Kita lupa bahwa ada kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan bisa berikan buat kita. Kita boleh melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan surga dan kita adalah kawan sekerja dari Tuhan. Untuk boleh ada di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu adalah kesempatan, anugerah yang luar biasa. Mari tetap bergairah, jangan kehilangan sukacita. Jangan kehilangan semangat. Jangan juga kita kehilangan perhatian kita. Mari tetap bersukacita, nikmati semua kemurahan Tuhan walaupun ada tantangan. Walaupun ada kesulitan. Kadang-kadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan ini katakan kepada kita, jangan putus asa. Semakin ada tantangan, kalau kita setia, kasih Tuhan akan semakin berlimpah. Rasul Paulus berkata apa? Cukup kasih karunia dalam kelemahan. Kuasa Tuhan sempurna. Amin. Justru dalam kesulitan, dalam tantangan kita boleh melihat kita ini orang sederhana, kita biasa. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sudah memilih kita. Mempercayakan satu anugerah yang luar biasa buat kita. Dan mari jangan pernah putus asa. Jangan mundur. Tetap maju. Tetap bersemangat. Jangan dingin. Seharusnya saudara, kita sendiri yang bukan diam tunggu perintah, tidak seperti itu. Seorang yang merasakan kemurahan Tuhan, dia akan hargai betul-betul kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Menggunakan waktu sebaik mungkin. Mempergunakan talenta karunia yang ada sebaik mungkin. Dan kita ingin bahwa waktu-waktu 2021 yang akan kita lewati, mari kita hargai betul. Jangan ada waktu yang terbuang. Jangan ada waktu yang tercecer. Karena apa? Karena kita gak menghargai anugerah Tuhan. Tapi mari tetap bersemangat. Tetap bergairah untuk Tuhan. Karena percayalah, Tuhan akan membawa kita menikmati kasih karunia yang semakin berlimpah. Saya percaya kalau tema ini sudah disampaikan, saya yakin pasti akan digenapi buat setiap kita. Saudara, memang tawar hati hanya bisa diatasi oleh penyertaan Allah. Oleh sebab itu ketika kita merasakan tawar hati karena menghadapi berbagai persoalan hidup yang mengecewakan, kegagalan yang membuat kita putus asa, yang menjadikan kita hilang harapan. Tapi kita bersyukur sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tirsa mengajak kita, tak pernah gagal rencanamu, kuasamu sempurna, panku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Saudara, percaya enggak bahwa masa depan Tuhan sediakan buat kita? Tuhan mau kita semua jangan tawar hati. Dan ingat, tantangan persoalan itu biasa. Katakan biasa. COVID biasa atau luar biasa? Saudara, COVID itu bukan barang baru.
Beberapa ratus tahun Alkitab sudah mencatat penyakit sampar sudah ada. Jadi jangan pernah takut. Tuhan sediakan masa depan buat hidup kita. Jangan tawar hati apapun tantangan kesulitan yang kita hadapi. Yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, seorang yang bernama Winston Churchill, dia pemenang penghargaan Nobel yang sudah 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Saudara tahu masa lalunya tidak terlalu baik seperti yang dia alami. Dia menjadi Perdana Menteri 2 kali. Saudara, Winston perlu kerja keras di sekolah dan gagal di kelas 6 sekolah dasar. Dia lulus sekolah, mengalami berbagai kegagalan di dunia politik, di mana dia selalu kalah dalam pemilu untuk pejabat publik, namun dia tidak pernah menyerah sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di usia 62 tahun. Jadi kalau yang sudah tua, jangan berkata, aduh sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita setia melayani Tuhan, saya percaya akan ada waktunya. Tuhan genapi janjinya buat setiap hidup kita. Yang penting jangan tawar. Kita mikirin kecewa, tawar hati, kita nggak buat apa-apa. Sehingga kita nggak kasih Tuhan, nggak kasih karunia Tuhan nggak bertambah-tambah. Tapi semakin apa kita jauh, semakin loyo, semakin dingin, semangat kita hilang, kita kurang gairah. Kenapa? Karena kita lupa bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu besar buat hidup kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku, seorang penulis namanya Beethoven. Dia pemain biola terkenal, dia menulis banyak lagu. Di usia remajanya, Beethoven muda, sangat merasa canggung dengan sebuah biola. Dan bahkan terlalu sibuk, dia membuat komposisi dibanding latihan memainkan biola. Tapi saudaraku, gurunya pun merasa patah semangat dan yakin bahwa dia tidak akan pernah sukses dalam memainkan biola. Beethoven tetap pada keputusannya, dia tidak pernah menyerah dan terus menciptakan beberapa lagu simfonik terbaik sepanjang masa, di mana 5 diantaranya diciptakan ketika apa? Dia tidak bisa mendengar. Telinganya sudah nggak bisa mendengar, tapi Tuhan pakai dia untuk membuat lagu-lagunya. Kita tahu lagu-lagu Beethoven itu adalah lagu yang abadi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya. Jangan pernah tawar hati. Mungkin tantangan kesulitan kita hadapi di tahun 2020. Ada banyak kesulitan. Kita tidak mudah melewati dan melangkah dalam perjalanan kita. Tapi mari tetap bersemangat, tetap yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Kalau ada masalah, mari lihat di balik masalah selalu ada mujizat Tuhan. Di balik tantangan ada kuasa Tuhan yang sempurna nyata dalam hidup kita. Saya berharap kita tidak mudah menjadi jemaat yang minta maaf. Hanya masalah kecil kita kecewa, sakit hati, marah-marah. Saudara, saya mau katakan ini semua anugerah Tuhan buat kita. Memang kita nggak bisa mengharapkan orang sama seperti kita. Apa yang kita rindukan, tapi mari kita belajar menerima semua kelemahan, kekurangan, kelebihan. Dan mari kita hargai anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan berikan buat kita. Dan mari kita belajar bersama-sama. Jangan mudah putus asa, tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Karena kita adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia yang besar dari Tuhan. Rasul Paulus ingin berkata kepada kita, jangan tawar hati, jangan mundur, jangan putus asa, jangan menyerah. Terus lakukan dengan setia dan percayalah Tuhan pasti akan membuat waktunya tepat buat kita. Menggenapinya dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku, Tuhan katakan apa? Tetap mengucap syukur. Tadi ayat yang ke-15. Berlimpah-limpah. Kuncinya adalah
Tidak tawar hati tetapi tetap mengucap syukur. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Saudara, Rasul Paulus ingin berkata, itu terjadi karena kamu. Dia sampaikan kepada jemaat Korintus supaya apa? Supaya kasih karunia semakin besar. Saudara, apapun persoalan di gereja ini, dalam kehidupan kita, saya yakin Tuhan tahu persis bahwa semuanya itu dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Dan percayalah, justru di balik semua itu menyebabkan apa? Semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kalau ada yang sakit, itu artinya apa? Percayalah, pasti ada mujizat. Dan kalau ada mujizat, selalu ada ucapan syukur. Jadi jangan takut ada masalah. Jangan takut ada tantangan. Tugas kita adalah mengucap syukur. Mengucap syukur berarti berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Mengucap syukur seharusnya menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Sebagai kita umat Tuhan, apapun persoalan tantangan, Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat menerima berkat, saat menikmati yang terbaik, tapi saat kita diproses oleh Tuhan. Mari bersyukur. Kenapa? Percayalah, semua proses itu adalah untuk supaya apa? Kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah katakan mengucap syukurlah pada waktu kita sedang memiliki berkat melimpah. Keluarga tanpa masalah. Tetapi Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi seburuk apapun kondisi kita, Tuhan mengatakan kepada kita tetap mengucap syukur. Saudara, mungkin semua kita tahu seorang yang bernama Nick Vujicic ya, tahu ya? Seorang kaum difabel, dia cacat, yang tidak menyerah pada kenyataan hidup. Dia dilahirkan tanpa kedua tangan dan kaki, nggak punya tangan, nggak punya. Dia lahir cacat tanpa tangan, tanpa kaki. Nick tidak lantas meratapi dan mengakhiri hidupnya. Dia justru menyadari bahwa ada maksud Tuhan menciptakan Nick dalam kondisi seperti itu. Berbekal pemahaman seperti itu, ia pun belajar untuk mandiri. Yang tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Ia pun belajar mandiri, dia belajar berenang, dia belajar melakukan banyak hal. Dan kita tahu Nick menjadi tokoh inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia. Di berbagai televisi di dunia, dia selalu memberikan motivasi. Di tengah-tengah situasi yang mungkin bagi orang itu sesuatu yang tidak mudah. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi tetap ada semangat. Ada tetap pemahaman bahwa apapun yang Tuhan izinkan, kalau kita yakin rancangan Tuhan, pasti Tuhan menyatakan yang terbaik buat hidup kita. Kita bersyukur, kita semua hari ini ada dan Tuhan kasih kebaikan buat kita. Masakan kita mengeluh kepada Tuhan. Mari di awal tahun ini menjadi komitmen kita, apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Kita tidak tawar hati, tapi Tuhan katakan mari tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita tetap bersyukur. Bukan hanya itu, ada seorang yang bernama Annie Johnson Flint. Dia katakan seorang penderita kanker, lumpuh, dan dia seorang anak yatim. Di tengah-tengah penderitaan dan pergumulannya, saudaraku, yang berat, ia mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Ia telah mengarang tidak kurang 6.000 lagu rohani. Dengan iman dia berkata, Allah memberi lebih banyak anugerah. Ketika beban makin bertambah, Allah mengirim lebih banyak kekuatan. Semakin banyak beban, semakin Tuhan berikan kekuatan buat kita. Saudara, dia mengarang satu lagu yang itu menjadi lagu yang dikenal oleh banyak orang. Judulnya, kalau tidak salah, Tuhan tak janji. God had not promised. Tuhan gak janji sesuatu yang baik saja dalam kehidupan kita. Saudara, himne ini ditulis seorang yang merasakan banyak kesulitan dalam kehidupannya. Ketika ia masih berusia 6 tahun, ia kehilangan kedua orang tuanya.
Kemudian dia diadopsi oleh keluarga Flynn yang tidak memiliki anak. Dia dilatih menjadi guru dan berbakat dalam memainkan piano. Bahkan dia memiliki harapan untuk berkarir sebagai pianis dalam konser. Namun kenyataan berkata lain, tiba-tiba Flynn terkena radang persendian yang begitu menyakitkan dan melumpuhkan dalam waktu singkat. Kuku-kuku jarinya menjadi tertekuk dan bengkak sehingga dia tidak bisa bermainkan piano. Tapi itu tidak membuat dia menyerah. Dia menulis 6.000 lagu rohani. Dan salah satu lagu yang dibuat bersama-sama dengan Flynn ini adalah saya menyanyikan Besar Setiamu. Saudara, lagu ini sangat memberkati hidup saya. Ketika saya masuk di sekolah teologi, saya nyanyikan lagu ini, dan ketika saya dilantik wisuda saya nyanyikan lagu ini. Saya ingat betul ketika saya menikah bersama istri saya nyanyikan lagu ini secara pribadi. Karena saya tahu besar setia Tuhan buat hidup kita. Ketika pentabisan pendeta di tempat ini, saya juga nyanyikan lagu ini. Karena lagu ini sungguh memberkati hidup saya. Bahwa besar kasih setia Tuhan buat hidup kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih setia Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar, mari bersama-sama, setiamu. Besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu ya padaku. Saudara yang kasih Tuhan, lagu ini adalah lagu yang abadi. Karena lagu ini dilahirkan oleh seorang yang menyadari betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau tetap bersyukur. Apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, jangan putus asa. Dan percaya kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang terus memimpin kita. Apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan buat kita. Dia adalah Allah Yehova Jireh. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini bersama-sama dari awal. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar
setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepada. Mari bersama-sama katakan besar setiamu. Besar, besar setiamu, tiap hari ku lihat rahmat-Mu. Katakan apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Saya percaya kalau Tuhan sedang menolong kita di tahun 2020, Dia juga akan melanjutkan kasih setianya buat hidup kita. Di tahun 2021 percayalah Tuhan juga akan menyertai kita. Jangan putus asa, jangan tawar hati, tetap semangat. Mari nikmati kepercayaan, kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin sepertinya masa depan tertutup, sepertinya kita tidak punya harapan. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih setia Tuhan yang besar buat hidup kita. Rahmat-Nya setiap hari dalam hidup kita akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan janjinya ya dan amin. Untuk kita yang terus berharap dan mengandalkan Dia. Di tengah-tengah apapun tantangan yang kita hadapi, saudara bersyukur kalau kita punya Allah yang dahsyat yang sudah memilih kita. Dan kita boleh melayani Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan yang dahsyat buat hidup kita. Tidak semua orang mengalami hal seperti kita. Dan mari nikmati kemurahan Tuhan itu untuk tetap bersyukur dan berkata Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Untuk penderitaan yang bertambah, Allah menambahkan kemurahan. Amin. Untuk pencobaan yang berlipat ganda, Allah melipat gandakan kedamaian. Artinya, kalau Tuhan izinkan kesulitan, itu bukan karena dosa dan kesalahan kita. Jangan pernah takut. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup melayani Tuhan, tapi Tuhan izinkan ada kesulitan, ada tantangan. Sebenarnya Tuhan ini katakan apa? Aku akan melipat gandakan kasih karunia yang akan Tuhan nyatakan genapi dalam hidup kita. Kecuali kita berdosa, kecuali kita melakukan kesalahan, mari kita datang minta anugerah Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup taat, kita hidup menuruti perintah Tuhan, dan ada Tuhan izinkan kesulitan, jangan pernah takut. Semakin ada kesulitan, semakin kita boleh melihat kuasa Tuhan sempurna nyata dalam hidup kita. Jangan patah hati, semangat. Dan yang terakhir saudaraku, ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kita ingin menikmati kasih karunia yang melimpah, mengalami multiplikasi kasih karunia, Tuhan katakan apa? Tetap arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan mengarahkan perhatian kepada Tuhan, itu artinya jadikan Tuhan atau perkara-perkara surga sebagai fokus utama hidup kita. Bukan yang lain, bukan harta, bukan kemewahan, bukan hal yang lain, tapi fokusnya mari Tuhan yang menjadi fokus kita. Perkara-perkara surgawi yang bernilai kekal itu yang harus menjadi fokus kita. Bahkan Alkitab katakan ayat 17, sebab penderitaan iringan sekarang ini
akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau hari ini kita menderita, saudara kasih Tuhan, jangan kecil hati. Percayalah, Tuhan janjikan kemuliaan yang hebat, yang dahsyat buat kita. Kemuliaan yang luar biasa. Dan mari kita tidak lihat yang kelihatan, tapi lihat yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara surgawi. Kasih yang dari Tuhan akan dilimpahkan dahsyat dalam hidup kita. Sehingga apa? Manusia batinnya kita akan terus diperbaharui. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan rancangannya digenapi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus terus mengarahkan perhatian kita dan arahkan hidup kita kepada apa yang melampaui penglihatan secara fisik. Mungkin secara fisik di depan kita sepertinya tidak ada harapan. Tapi mari pandang Tuhan. Pandang yang tidak kelihatan. Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Tahun ini, saudara mari imani, siap terima multiplikasi. Kalau bicara multiplikasi, Tuhan gak hanya berpikir multiplikasi secara jasmani, tapi akan ada berkat-berkat rohani yang lebih dahsyat lagi. Amin. Karunia-karunia rohani Tuhan lipat gandakan dalam hidup kita. Pelayanan kita akan semakin ditingkatkan. Amin. Amin. Saudara yang tadinya takut untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, memimpin pujian, Tuhan akan tambah-tambahkan kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Mari lihat Tuhan, pandang Tuhan. Arahkan hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Paulus ingin sampaikan itu buat kita. Di awal tahun 2021 ini, mari saya rindu kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Main Ki. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap. Katakan semua kan yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. ku layak Untuk melayani Tuhan. semua karena tercurah bagi. Mari katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari besar katakan besar anugerahmu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan satu nasihat. Mari semua itu karena kasih karunia Tuhan. Mari jangan tawar hati, jangan putus asa. Tetap bersyukur dan arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Ini tahun di mana Tuhan akan melimpahkan kasih karunia yang lebih dahsyat lagi. Berlimpah-limpah bagi kita. Dan mari kita siapkan hati kita. Lihat dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memakai kita. Mempercayakan kemurahannya, kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah memandang kita
Tuhan akan mempersiapkan siapapun engkau. Dan Tuhan akan menyatakan hal yang besar, yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini lewat tubuh dan darah Tuhan kita diingatkan betapa pengorbanan Kristus, kasih anugerahnya besar buat hidup kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Saya berharap, mohon hamba-hambanya akan melayani pada pagi hari ini untuk maju ke depan. Anugerahmu selamatkanku. Segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurahlah hidup bersama anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar Bapa di surga, saat ini Tuhan, di awal tahun 2020, di minggu pertama, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melihat, diberkati lewat firman-Mu, bahwa kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami mau mendasari perjalanan langkah kami. Kami rindu, biarkan tubuh dan darah-Mu itu menjadi kekuatan buat kami, meterai buat kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami untuk menikmati kembali persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Biar Kau yang menguduskan kami, sehingga ketika kami menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat kami, semangat yang baru buat kami, ucapan syukur yang mulai naik ke hadirat Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan kasih-Mu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami siap menikmati tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Malam pada waktu diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan berkata, setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti, dan kita minum darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali melihat betapa besar kesetiaan Tuhan buat kita. Anugerah Tuhan yang besar, yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Dan biarlah ini menjadi dasar buat kita untuk kita berkata, Tuhan terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu kekal buat hidup kita. Dan kita semua sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Mari jalani tahun ini, tahun 2021. Bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, tawar hati, tapi mari dengan bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang kasih setianya kekal dalam hidup kita, yang akan memimpin, memelihara kita sepanjang tahun yang baru ini. Terima dengan iman dan nikmatilah berkat Tuhan. Katakan, telah kulihat Kau menderita dengan darahmu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Katakan, terlalu Kau menderita dengan darahmu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Katakan, terlalu kasih-Mu Bapa, terlalu darah-Mu Yesus tercurah, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau wanita saja nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Jemaat Tuhan sudah mendapatkan semua, tidak ada yang terlewatkan. Mari kita mau angkat ini hosti yang menjadi gambaran dari tubuh Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa yang kita pegang, kita peringati, kita mengingat betapa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sungguh terlalu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Terlalu mahal pengorbanannya lewat darahnya. Sekali lagi, Tuhan menyelamatkan kita. Itu bukan sesuatu yang murah. Dengan darah yang mahal, Dia menyucikan kita. Dan hari ini kita patut bersyukur dan percaya memasuki tahun yang baru. Tuhan akan menyertai kita dan menuntun kita. Dengarkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kita memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan yang berisi anggur. Dan
Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya percaya darah Yesus akan menyucikan kita dan menguduskan kita dan menjadi meterai buat kita. Mari kita mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah berlimpah semakin hari semakin bertambah besar. Mari katakan, angkat tangan kita, besar anugerah-Mu. Berlimpah-limpah semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih semakin bertambah besar. Katakan, semakin hari besar anugerah. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati sungguh besar pengorbanan-Mu buat setiap kami. Dan ini menjadi dasar buat kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kami, semangat yang baru buat kami, untuk kami mengarahkan hati dan pandangan kami kepada Tuhan yang terus berjanji menyertai kami di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan. Kami tahu kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu semakin melimpah-limpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini mereka melangkah dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kami yang lemah, kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan meterai darah Kristus itulah jaminan kemenangan buat kami. Untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak takut dan tidak khawatir. Karena kami tahu kami punya harapan. Karya-Mu, kasih-Mu, salib-Mu, itulah harapan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima setiap janji-Mu, setiap kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh berikan kemuliaan untuk hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Bukti penyertaan Tuhan bahwa kita mampu melewati tahun 2020 ini dengan dahsyat dan luar biasa. Dan percaya minggu ini, minggu pertama di awal tahun 2021,
Tuhan akan melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan tadi telah jelas dikatakan. Kita ada itu semua karena anugerah, kasih karunia yang daripada Tuhan. Betul? Jangan putus asa menghadapi hari-hari ke depan dan yakinlah. Kita selalu mengucap syukur dan berkat-berkat itu Tuhan nyatakan. Berkat multiplikasi kasih karunia Tuhan limpahkan bagi kami semua. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa. Ya, mengawali tahun ini saya mengajak kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, mari. Saya mengajak mari setiap jemaat baik yang di gereja maupun di rumah, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan memberi dengan ucapan syukur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima. Sepanjang tahun 2020 kami boleh lalui dengan penuh sukacita berjalan bersama Engkau. Dan kami percaya sepanjang tahun 2021 ini pun kami akan berjalan lebih hari lebih dahsyat lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup setiap pribadi kami, jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh menabur. Biarlah kami menabur dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan saat pagi hari ini. Suci kuduskan setiap persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pengelola keuangan gereja di tempat ini. Hikmat marifat yang daripada Allah Bapa ada dalam diri setiap orang pribadi yang mengelola keuangan gereja ini Tuhan. Biarlah keuangan gereja di tempat ini boleh dipakai menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, berkata, amin. Ya, pada kesempatan pagi ini persembahan akan dijalankan sebanyak 2 kali. Ya, persembahan yang pertama untuk operasional gereja, yang kedua untuk bidang misi di tempat ini ya. Silakan kantong kolektan diedarkan. Terima kasih. Bagi umat Tuhan yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming GKRI Berea dan rindu memberikan persembahan, silakan Bapak Ibu sidang jemaat yang di rumah bisa melakukan scan QR code yang terdapat di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer bank ke BCA dengan kode akun 37999999456. Dan jika Bapak Ibu di rumah memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon dicantumkan tipe jenis persembahannya. Ya, atas nama pengurus di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin, puji Tuhan. Ya, sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala, kami dari Sekretariat Gereja akan menyampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Dimulai hari Selasa pada tanggal 5 Januari mendatang kita ada doa dan puasa. Mari mengajak seluruh sidang jemaat boleh sama-sama terlibat untuk kita berdoa dan berpuasa. Kita berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa buat para pemimpin bangsa ini mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat dari pusat sampai ke daerah. Dan kita juga mengucap syukur kalau distribusi vaksin COVID-19 sudah sampai di Jawa Barat dan di Bandung, dan tinggal menunggu distribusinya ke setiap penduduk yang ada di Bandung maupun di seluruh kota di Indonesia. Mari kita berdoa agar distribusi vaksin COVID-19 ini boleh berjalan atas kehendak yang daripada Tuhan.
Kita berdoa buat setiap tenaga medis garda terdepan COVID-19. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka semua dan boleh membantu setiap masyarakat di Indonesia untuk memperoleh vaksin sebagaimana mestinya. Amin. Ya, hari Jumat kita akan ada ibadah kerabat dimulai pukul 7 malam. Ya, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang bisa datang ke gereja, silakan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan kondisi badan kita sehat senantiasa, memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Jauhi kerumunan minimal 1-2 meter. Ya, kita jaga diri kita sendiri dan sesama. Ya, hari Jumat itu ada ibadah kerabat secara luar biasa, boleh dilaksanakan di tempat ini. Kemudian hari Sabtu pukul 6:30 malam ada ibadah youth di gereja di tempat ini. Be Generation ya, hari Sabtu mengundang seluruh youth di GKRI Berea agar senantiasa boleh mengikuti setiap kegiatan ibadah di tempat ini. Dan sidang jemaat yang tidak sempat datang ke gereja masih bisa mengikuti ibadah setiap kegiatan di GKRI Berea secara daring melalui live Facebook Bapak Gembala di tempat ini, Benyamin Lumondo. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Ya, dan puji Tuhan, minggu ini ada jemaat kita berulang tahun. Mengakhiri akhir tahun 2020, itu tanggal 28 Desember. Ada Ibu Ani yang berulang tahun. Ibu Ani Merliani pada tanggal 28 Desember. Ya, kemudian tanggal 30 Desember itu ada Ibu Teti Kristiani juga berulang tahun. Tuhan izinkan bertambah usia di akhir tahun 2020. Dan kemudian di minggu pertama tahun 2021 ini ada Ibu Yayang Ana tanggal 1 Januari kemarin juga Tuhan izinkan berulang tahun. Dan terakhir tanggal 2 kemarin itu ada saudara kita, anak kita Aaron Christian Gunawan ya. Ya, selamat ulang tahun buat Ibu Ani, Ibu Teti, Ibu Yayang dan anak Aaron. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kesehatan luar biasa dimanapun berada, nama Tuhan dimuliakan. Apapun yang dilakukan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan tadi Bapak Gembala, masa depan itu menjadi bagian daripada setiap pribadi yang berulang tahun. Tidak hanya yang berulang tahun, setiap jemaat juga masa depan itu yang gilang gemilang Tuhan telah siapkan buat kita semua. Amin. Ya, mari kita semua juga, saya mengajak, jangan lupa terus mendukung keluarga gembala kita, Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarganya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan buat gembala beserta keluarga agar beliau boleh dipakai secara Tuhan lagi lebih dahsyat dan luar biasa di tahun 2021 ini. Amin. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak pernah berkurang kasih setiamu dalam hidup kami. Justru semakin berlimpah-limpah atas hidup kami. Tidak pernah berubah kasih setiamu, kuasamu buat kami. Kalau kami ada hari ini, kami semua tahu karena anugerah Tuhan buat kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama di awal tahun 2020. Di minggu pertama ini Tuhan, kami tahu janjimu, firmanmu itu menjadi bahagian hidup kami. Berkati setiap umatmu. Secara khusus kami bersyukur di minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun. Berdoa untuk Ibu Ani, Tuhan Kau memberkati. Tuhan terus kekuatan kesehatan dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya sebagai ibu di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati. Tuhan limpahkan kasih karuniamu, pengurapanmu Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Teti Tuhan. Kami percaya rancanganmu juga terjadi bersama dengan anak dan suami Tuhan. Kami percaya rancanganmu indah buat Ibu Teti Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Yayang. Kami percaya kebaikan Tuhan nyata buat keluarga ini Tuhan. Walaupun beberapa saat tidak bersama dengan suami, tapi kami tahu Engkau Allah yang terus menyertai, menghibur, menguatkan. Kami percaya keluarga ini sungguh akan menjadi keluarga yang akan diberkati, dipulihkan. Kembali pada rancangan dan panggilan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan di umur yang bertambah, kasih setia Tuhan semakin melimpah bagi ibu. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tuanya juga, ibunya yang ada. Kami tahu kebaikan Tuhan Kau akan lanjutkan buat mereka. Juga untuk anak Aaron Tuhan, kami percaya mereka menjadi anak-anak muda yang dahsyat, anak muda yang gilang gemilang. Terima kasih untuk kehidupannya. Sejak muda dia boleh memberikan hidupnya melayani Tuhan lewat talenta karunia yang ada. Tuhan jadikan dia anak yang setia, memberikan hidupnya, dan kami percaya jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Ketika dia setia dalam perkara kecil, kami tahu Tuhan siapkan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Tuhan limpahkan bagi anak Aaron Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua kami yang melayani hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Sepanjang tahun 2021, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu, dan engkau akan menikmati kemenangan, menikmati janji Tuhan. Dan kasih Tuhan semakin melimpah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluar dulu, ada acara tukar kado.